Halo semuanya, kami dari kelompok 13 P4K akan menjelaskan terkait keberlangsungan atau sustainability program pelayanan kesehatan berbasis masyarakat dengan dosen pengampu Prof. Dr. Gigi Wahyu Sulistiadi Mars. Selamat menyaksikan. Video edukasi ini disusun oleh Suci Paskara Madani dan Yosefin Emilia Regina. Video ini dibuat dengan tujuan edukasi dan untuk pemenuhan tugas mata kuliah perencanaan, pemantauan, dan penilaian program kesehatan. Bagian 1, Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat atau UKBM. Pada bagian ini, kami akan menjelaskan tentang bagaimana cara untuk menjaga sustainabilitas program kesehatan melalui UKBM. Pembangunan kesehatan bukan hanya sebagai kewajiban pemerintah untuk melakukannya, melainkan juga perlu adanya kontribusi warga negaranya. Salah satu perwujudan hal tersebut adalah dengan adanya pemberdayaan masyarakat. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019, pemberdayaan masyarakat adalah proses untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kemampuan masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya kesehatan yang dilaksanakan dengan pendekatan edukatif dan partisipatif. Terdapat 12 kegiatan pemberdayaan masyarakat, yakni sebagai berikut, yang mana poin ke-6 ialah perbaikan gizi masyarakat yang akan kelompok kami bahas lebih lanjut melalui video kali ini. Sebetulnya, bagaimanakah bentuk penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat? Pemberdayaan masyarakat diwujudkan dalam upaya kesehatan berbasis masyarakat. UKBM adalah wadah pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan yang dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat yang dikelola oleh, dari, untuk, dan bersama masyarakat dengan pembinaan sektor kesehatan, lintas sektor, dan pemangku kepentingan terkait lainnya. Terdapat beberapa jenis UKBM. Yang pertama ada Posyandu atau Pos Pelayanan Terpadu, lalu Poskesdes atau Pos Kesehatan Desa, selanjutnya Polindes atau Pondok Bersalin Desa, ada juga Poskestren, yakni Pos Kesehatan Pesantren, dan WOD atau Warung Obat Desa. Bagian 2, Posyandu dan Program Gizi Masyarakat. Posyandu merupakan UKBM yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar atau sosial dasar, terutama dalam hal pelayanan untuk kesehatan ibu dan anak. Terdapat 5 pilar dalam kegiatan Posyandu, yaitu gizi, keluarga berencana, kesehatan ibu dan anak, penanggulangan diare, dan imunisasi. Bagian 3, Urgensi Program Perbaikan Gizi Masyarakat. Sebenarnya, apa yang membuat program gizi menjadi prioritas pembangunan? Terdapat kaitan antara gizi dan pembangunan nasional. Hal ini didasarkan oleh Tujuan Pembangunan Indonesia tahun 2020 sampai 2024, yakni pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu sumber daya manusia yang sehat, cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Dengan demikian, program perbaikan gizi masyarakat termasuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN tahun 2020 sampai 2024. Karena pada dasarnya, gizi yang baik akan menghasilkan SDM yang mampu mencapai potensi penuh mereka dan memiliki kesempatan untuk memutus siklus kemiskinan dan ketidaksetaraan antar generasi. Untuk itu diperlukan program perbaikan gizi masyarakat sebagai kegiatan peningkatan gizi masyarakat dengan program-program sebagai berikut. Bagian 4, Status Gizi Masyarakat. Saat ini, Indonesia sedang mengalami masalah 3 beban malnutrisi atau biasa dikenal dengan triple burden of malnutrition yang diakibatkan oleh tingginya prevalensi kelebihan berat badan atau obesitas dengan kekurangan gizi dan defisiensi mikronutrien. Bagian 5, Keberlanjutan Program Perbaikan Gizi Masyarakat. Menurut WHO, keberlanjutan adalah upaya dalam meningkatkan, mempertahankan, atau memulihkan kesehatan dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan untuk kepentingan kesehatan generasi datang. Dalam menilai keberlanjutan program gizi masyarakat,
dapat diukur melalui indikator dan target pembangunan gizi yang telah ditetapkan oleh RPJMN 2020 sampai 2024. Berikut ini adalah tabel indikator dan target pembangunan gizi dalam RPJMN 2020 sampai 2024. Indikator pertama prevalensi stunting pada balita, indikator kedua prevalensi wasting pada balita, dan indikator ketiga prevalensi obesitas pada penduduk di atas 18 tahun. Selanjutnya, berikut ini adalah tabel target capaian indikator kegiatan pembinaan gizi masyarakat di tahun 2020 sampai 2024 dengan indikator persentase ibu hamil anemia, prevalensi berat badan kurang pada balita, prevalensi stunting pada balita, dan prevalensi wasting pada balita. Selanjutnya, indikator keberlanjutan program kesehatan. Keberlanjutan suatu program kesehatan dapat dinilai dari indikator-indikator berikut. Yang pertama, maintenance of health benefits from programs. Yang kedua, institutionalization. Dan yang ketiga, capacity building. Mari kita bahas satu persatu mengenai indikator-indikator tersebut. Yang pertama, maintenance of health benefits from programs. Manfaat dari program pengembangan gizi masyarakat dapat dinilai melalui ketercapaian indikator kegiatan. Terdapat contoh beberapa indikator yang dapat dinilai. Yang pertama, ada prevalensi berat badan kurang pada balita. Yang kedua, prevalensi stunting pada balita. Dan yang ketiga, prevalensi wasting pada balita. Dapat kita lihat berdasarkan hasil dari studi status gizi Indonesia pada 2021, terdapat 2 indikator yang belum mencapai target dan 1 indikator yang sudah mencapai target, yakni prevalensi wasting pada balita. Yang kedua, institutionalization. Jadi, masalah gizi menjadi beban semua pihak yang terkait, sehingga membutuhkan pendekatan yang terintegrasi dengan melibatkan seluruh stakeholder, yakni pemerintah, organisasi sosial, organisasi swasta, dan juga masyarakat umum. Salah satu pendekatan yang dilakukan ialah Scaling Up Nutrition atau SUN Movement. Definisi dari pendekatan ini ialah upaya untuk mengatasi semua bentuk malnutrisi dengan prinsip bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pangan dan gizi yang baik. Adapun pendekatan ini bermitrakan Global Alliance in Improved Nutrition dari Badan PBB World Food Program yang berperan mendukung upaya nasional dalam menanggulangi permasalahan nutrisi. Adapun intervensi yang dilakukan melalui pendekatan ini ada 2. Yang pertama, intervensi nutrition spesifik, yang mana ini menangani sumber atau faktor penentu nutrisi janin dan anak, kecukupan asupan gizi, dan praktik pemeliharaan dan tumbuh kembang anak. Intervensi yang kedua ialah intervensi nutrition sensitif, yang mana ini menangani sumber dari faktor penentu status gizi dan pertumbuhan janin dan anak, pelayanan kesehatan, dan lain-lain. Indikator yang ketiga ialah capacity building. Kapasitas masyarakat yang meningkat akibat program perbaikan gizi masyarakat dapat dilihat dari indikator upaya pencegahan dan penanganan masalah gizi. Adapun indikator yang dapat digunakan ialah cakupan bayi baru lahir yang mendapat inisiasi menyusui dini, cakupan balita ditimbang berat badannya, cakupan balita yang mendapat kapsul vitamin A, cakupan remaja putri yang mendapat tablet tambah darah, dan cakupan ibu hamil kekurangan energi kronik yang mendapat makanan tambahan. Adapun berdasarkan profil kesehatan 2021, terdapat 3 indikator yang telah mencapai target dari rencana aksi Direktorat Gizi Masyarakat, yakni cakupan bayi baru lahir yang mendapat IMD, cakupan balita yang mendapat kapsul vitamin A, dan cakupan ibu hamil kekurangan energi kronik yang mendapat makanan tambahan. Adapun indikator yang belum tercapai ialah cakupan balita yang ditimbang berat badannya dan cakupan remaja putri yang mendapat tablet tambah darah. Bagian 6. Tantangan dan strategi program gizi masyarakat. Tantangan dari program gizi adalah bagaimana memberantas kelaparan dan mengakhiri segala bentuk kekurangan gizi yang mencakup undernutrition, defisiensi mikronutrien, dan overweight atau obesitas. Hampir 1 dari 3 orang di seluruh dunia menderita setidaknya 1 bentuk malnutrisi, dan faktor risiko utama kematian di seluruh dunia adalah terkait pola makan yang tidak sehat.
Dalam membina gizi kesehatan masyarakat dapat dilakukan dengan beberapa strategi. Yang pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mencakup penguatan edukasi. Yang kedua, peningkatan kualitas layanan. Yang ketiga, pengintegrasian pelayanan kesehatan primer. Yang keempat, penguatan manajemen intervensi gizi di puskesmas dan posyandu. Dan yang terakhir, peningkatan kemitraan dengan swasta, LSM, dan masyarakat.